Jadi di video kali ini, aku mau nyeritain kalian film yang populer banget. Ini Attack on Titan yang versi live actionnya guys. Attack on Titan itu anime yang seru banget kan. Coba komen dulu deh, kalian tahu gak? Nah, aku bakal nyeritain yang versi manusianya nih. Tapi katanya sih bakal banyak beda sama versi animenya. Yang jelas tapi ya ceritanya bakal tetap nyeritain tentang serangan Titan atau ya raksasa pemakan manusia. Dan bakal nyeritain gimana caranya para manusia bisa bertahan melawan para Titan itu. Pokoknya ceritanya seru sih, jadi kalian tonton aja deh ya. Oh ya, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya 100 tahun lalu, tiba-tiba muncul para Titan atau raksasa ganas yang nyerang dan makanin manusia. Beruntung manusia akhirnya bisa ngebangun tembok super tinggi dan berlindung di dalam tembok itu. Para Titan gak bisa masuk. Temboknya tuh sampai 3 lapis guys. Orang penting, pemerintah, itu di lapisan paling dalam, lapisan yang paling aman. Dan masyarakat biasa yang ekonominya sulit, tinggalnya di bagian tembok yang paling luar. Nah, tokoh utama di film ini namanya Eren guys. Dia lagi ketemuan nih sama dua bestinya. Yang cowok namanya Armin dan yang cewek namanya Mikasa. Kebetulan mereka nemuin kayak bekas senjata militer gitu. Mungkin bekas dulu perang lawan Titan. Di situ ada gambar cewek bikinian di laut. Yang bikin 3 orang ini jadi kepikiran. Di luar tembok ini pasti ada laut kan. Seumur-umur mereka belum pernah keluar dari tembok. Mereka pengen keluar, pengen ngeliat laut. Ya, tapi nggak bisa. Karena katanya di luar kan ada banyak Titan. Si Eren malah nekat nih ya, mau manjat tembok yang paling luar. Diingetin sama temen-temennya, janganlah bahaya. Si Eren nggak takut, karena Titan udah 100 tahun nggak pernah muncul kan. Mungkin aja udah punah. Belum sempet manjat, mereka bertiga keburu dicegat sama penjaga keamanan. Mereka mau dihukum, tapi untung muncul kapten tentara yang berhasil menangin keadaan. Dan Eren dikasih tahu kalau para tentara ini lagi nyari sukarelawan buat eksplor keluar dinding, nyari bahan makanan, kebutuhan, karena stok di dalam dinding memang terbatas. Si Eren udah mau join, tapi tiba-tiba tanah di situ bergetar. Ngeri banget, muncul Titan yang gede banget, atau disebutnya Titan kolosal, yang bahkan lebih tinggi dari dinding pelindung. Para tentara panik, karena udah 100 tahun gak pernah ada serangan Titan kan. Kali ini Titan kolosal itu berhasil ngejebol dinding. Setelahnya ngilang gitu aja nih ya di tengah asap. Masalahnya dinding pelindung sekarang jebol kan. Dan para Titan yang selama ini mereka takutin jadi bisa masuk ngelewatin dinding itu. Para tentara langsung ngelakuin serangan. Sialnya nggak mempan guys, karena para Titan yang terluka punya kemampuan bisa nyembuhin diri sendiri dengan sangat cepat. Raksasa mengerikan itu mulai nangkepin dan makanin manusia. Eren, Armin, dan Mikasa berusaha nyelamatin diri. Tapi semua orang juga panik kan. Karena terlalu banyak orang, mereka jadi kepencar. Apalagi orang-orang saling dorong nih ya, karena mau berlindung di sebuah bangunan gitu. Eren ikut kedorong orang-orang yang mau masuk. Sementara Mikasa yang masih di luar malah mau nyelamatin seorang bayi. Mikasa nggak bisa nyusulin Eren, karena bangunan itu udah ditutup. Orang-orang yang berlindung di dalam juga egois, gak ngizinin siapapun masuk lagi. Dari jendela, Eren ngeliat Mikasa yang udah diincer Titan. Dan Eren tuh sebenarnya selama ini suka sama Mikasa, makanya dia gak peduli dan nekat keluar. Sayangnya Mikasa udah gak ada. Di situ Eren juga ngeliat bangunan tadi ternyata udah dijebol para Titan. Orang-orang yang berlindung dalam situ malah jadi korban semua guys, dimakan Titan. Lanjut, 2 tahun setelahnya, ternyata sebagian orang berhasil selamat karena berlindung di lapisan dinding kedua kan. Walau masalahnya mereka jadi gak punya stok makanan yang cukup. Makanya nih ya, jenderal pemimpin ngumpulin anak-anak muda. Rencananya mereka mau ngelawan para Titan dan ngebetulin dinding yang jebol. Ada juga nih satu ahli senjata yang udah nyiptain alat
yang katanya sih bisa tuh ngebantu mereka menghabisi para Titan. Di antara orang-orang ini, ternyata ada Eren dan sahabatnya, si Armin yang masih selamat. Walau ya mereka kehilangan Mikasa. Dan di hari itu, orang-orang ini mulai ngelakuin rencananya pas malam. Karena para Titan tuh juga tidur guys kalau malam-malam. Jadi aman. Orang-orang ini keluar dari lapisan dinding kedua. Jadi sekarang mereka udah ada di area yang tadi dikuasai para Titan kan. Mereka nemu sapi-sapi yang bisa dijadiin makanan. Tiba-tiba ada satu cewek nih yang namanya Hyana ngedenger ada suara bayi nangis. Lah, pas dicek bukan bayi manusia dong, tapi bayi Titan yang nangisnya makin kencang. Para pejuang ini diminta jangan panik. Ya, tapi gimana ya, para Titan yang kebangun langsung nyerang dan makanin mereka satu persatu. Orang-orang ini langsung pada mau kabur balik ke lapisan dinding kedua kan. Sialnya nggak bisa, karena di depan ada Titan yang ngalangin. Sampai tiba-tiba aja muncul seseorang yang nyerang bagian belakang leher Titan itu. Titannya langsung mati. Gak disangka banget, orang itu ternyata Mikasa. Eren kaget, ternyata selama ini Mikasa masih hidup di luar dinding kedua. Dia jadi kuat. Udah gitu kelihatannya Mikasa juga deket sama seorang pria yang namanya Kapten Shikishima. Setelahnya para pejuang berhasil nemuin tempat yang aman. Ya walau banyak banget dari antara mereka yang jadi korban. Si jenderal pemimpin nih kayak punya rencana lagi, masih mau ngelawan para Titan kan. Sementara di situ Eren yang berhadapan sama Kapten Shikishima bener-bener gak suka karena pria itu sekarang deket sama Mikasa kan. Eren nemuin Mikasa, tapi sekarang Mikasa jadi jutek. Mikasa nunjukin kalau dia memang diserang sama Titan waktu itu sampai perutnya terluka dan bayi yang waktu dia tolongin juga nggak selamat. Mikasa ternyata waktu itu diselamatin sama Kapten Shikishima, makanya sekarang mereka jadi deket kan. Eren bener-bener patah hati. Nah cewek tadi nih, si Hyana muncul dan berusaha ngehibur Eren yang sedih. Sampai tiba-tiba ada Titan yang muncul dan langsung narik Hyana. Titan-Titan yang lain juga mulai nyerang lagi. Para pejuang berusaha ngelawan. Kapten Shikishima dan Mikasa juga jago banget ya menghabisi para Titan itu. Sementara nih si jenderal pemimpin sibuk merintahin supaya senjata ledakan mereka dilindungin. Jangan sampai dihancurin para Titan kan. Di situ ada satu cewek nih yang sedih karena kehilangan pacarnya dimakan Titan. Dia jadi dendam, makanya ngegunain stok peledak itu buat nyerang para Titan. Sayangnya para Titan tetap bisa bangkit. Eren akhirnya mulai nekat aja nih ya, ikut nyerang bagian belakang leher Titan biar mati kan. Sialnya Eren malah kena gigit Titan, bahkan sampai kehilangan sebelah kakinya, terus kelempar ke atas bangunan. Ngeliat sahabatnya terluka, Armin mau nyelamatin. Dia malah keburu ditangkep sama satu Titan. Si Eren ternyata masih selamat. Tapi sekarang dia harus nyelamatin si Armin yang hampir dimakan kan. Eren berhasil nolongin Armin, tapi jadinya malah dia yang ditelan hidup-hidup sama Titan itu. Dan itu ternyata Titan yang tadi makan Diana juga guys. Di situ emosi Eren bener-bener keluar. Sementara orang-orang di luar ngiranya Eren udah meninggal kan. Mikasa mau nyerang Titan itu sampai tiba-tiba Titan itu malah meledak. Dan keluar nih sosok Titan yang berbeda. Titan baru itu justru ngelawan Titan-Titan lainnya, nunjukin kalau dia ada di pihak manusia. Titan baru itu benar-benar kuat sampai akhirnya bisa ngalahin Titan lainnya. Mikasa mandangin si Titan itu karena kerasa familiar banget. Sampai Mikasa manggil Titan itu Eren. Dan memang plot twist banget nih ya, Titan itu ternyata memang bener Eren yang setelah kembali sadar muncul lagi nih ya, dari dalam wujud Titannya muncul tubuh manusianya. Dan Eren ternyata punya kelebihan yang sama kayak Titan lainnya. Kakinya yang tadi sempat putus udah regenerasi, bisa tumbuh lagi. Jadi terungkap nih ya, waktu Eren masih kecil, ternyata ayahnya memang ngelakuin eksperimen. Si ayah bahkan nyuntikin Eren serum yang bisa ngubah manusia jadi Titan. Nah tapi begitu ketahuan, si ayah dihabisi sama jenderal pemimpin.
Mereka tapi nggak tahu kalau Eren yang udah disuntik tuh ternyata sembunyi dan masih hidup sampai sekarang. Walau Titan Eren tadi udah berhasil menghabisi para Titan jahat, si jenderal pemimpin tetap bilang kalau Eren tuh sama kayak Titan lainnya, harus dihabisi. Armin langsung maju ngebelain Eren, karena justru Eren ini satu-satunya harapan bagi umat manusia yang bisa ngalahin Titan-Titan jahat di luar sana. Apalagi stok senjata mereka udah menipis kan. Armin juga ingat di deket dinding terluar, dulu mereka tuh pernah nemuin bekas senjata militer itu bisa digunain dan nantinya mereka bisa nutup lubang dinding terluar. Sekarang kan tapi area itu masih dikuasai Titan. Jadi ya sebaiknya Eren yang maju. Tetap aja nih ya, si jenderal pemimpin tetap ngotot mau menghabisi Eren. Sampai tiba-tiba dari atas muncul Titan yang sangat kuat, entah dari mana, yang langsung nangkep Eren. Anehnya Titan itu kayak nggak tertarik makan manusia lainnya. Dia kayak cuma mau ngebawa Eren pergi dari situ. Setelahnya Eren yang diculik Titan tadi kebangun di ruangan misterius. Dan di situ malah ada Kapten Shikishima. Katanya sih Kapten Shikishima ini nyelamatin Eren dari Titan yang tadi itu. Kapten Shikishima juga ngejelasin sejarah 100 tahun lalu. Jadi ternyata dulu pemerintah tuh pengen nyiptain manusia raksasa yang super kuat buat jadi kekuatan militer kan. Sayangnya eksperimennya nggak terkendali dan malah jadi banyak manusia random yang berubah jadi Titan pemakan manusia yang ditakuti sekarang ini. Shikishima ngejelasin kalau musuh manusia tuh sebenarnya bukan para Titan, tapi para pemimpin yang jahat yang sebenarnya punya rencana mau jadi penguasa yang lebih kuat lagi. Bahkan katanya kejadian di jebol waktu itu sebenarnya bagian dari rencana para pemimpin supaya bikin masyarakat biasa pada ketakutan. Kapten Shikishima ngajak Eren buat ngelawan para pemimpin yang jahat. Kapten Shikishima juga nunjukin kalau dia punya beberapa pengikut setia, bahkan dia udah sempat nyolong beberapa stok senjata. Sementara di sisi lain, si jenderal pemimpin ternyata tetap nugasin buat ngambil senjata militer yang dibilangin Armin tadi. Di situ Mikasa jadi keinget masa-masa dulu waktu semuanya baik-baik aja. Di perjalanan pulang, mereka di-stop nih ya sama rombongan Eren dan Shikishima. Kapten Shikishima ternyata mau ngambil alih senjata itu juga dan katanya mau dipakai buat nyerang para pemimpin. Lagi-lagi dia berusaha ngeyakinin kalau musuh terbesar manusia tuh bukan para Titan, tapi para pemimpin yang jahat. Eren gak setuju dan jadi berantem kan nih sama Shikishima. Sampai tiba-tiba gak disangka banget Shikishima nunjukin dirinya yang berubah jadi Titan. Jadi Titan yang nyulik Eren tadi itu memang Shikishima. Dia ternyata dulu disuntikin serum eksperimen juga dan jadi senasib kayak Eren, punya kemampuan bisa berubah jadi Titan tapi masih punya kesadaran manusia. Nah masalahnya Eren tuh masih nggak tahu gimana caranya kekuatan Titannya bisa bangkit. Jadi ya mau nggak mau dia dan temen-temennya berusaha ngalangin Titan Shikishima yang mau ngambil stok senjata mereka. Sayangnya Titan Shikishima benar-benar sulit dikalahin. Sampai akhirnya di situasi yang terpojok, Eren berhasil nih munculin wujud Titannya guys, yang memang benar-benar kuat. Makanya bisa ngalahin Titan Shikishima. Setelahnya Titan Eren ngambil senjata peledak yang utama itu, mau ditempatin di bekas lubang dinding kan. Sayangnya Titan Eren kayak udah kehabisan tenaga karena pertarungan tadi. Nah tapi di situ Mikasa ngebisikin, ngingetin janji Eren dulu yang mau bikin keadaan aman dan nantinya mereka bisa ngeliat laut di luar sana. Ngedenger itu, kesadaran manusia Eren akhirnya kembali. Di saat mereka mau ninggalin tempat itu, tiba-tiba muncul nih ya si jenderal pemimpin yang ngajakin Eren yang kuat buat ada di pihaknya. Karena ternyata benar kata Shikishima, para pemimpin tuh jahat, cuma mentingin kekuasaan mereka doang. Bahkan plot twistnya ternyata benar, Titan kolosal yang muncul di awal cerita ternyata sebenarnya si jenderal pemimpin yang punya niat jahat ini. Sekarang mereka harus ngelawan Titan si jenderal jahat kan. Masalahnya kekuatan Eren kan udah habis.
tapi dia masih berusaha nyerang sampai tiba-tiba muncul lagi nih ya si Kapten Shikishima yang akhirnya nekat berkorban maju dan bikin senjata peledak itu meledak di dalam mulut si Titan Jenderal jahat. Titan itu berhasil dikalahin dan seketika tercipta reruntuhan dan Eren yang terjatuh nih berhasil ditangkap sama Mikasa. Reruntuhan itu berhasil nutup lubang di dinding terluar. Sementara Eren dan Mikasa sekarang berdiri di atas dinding kan. Dari situ mereka ternyata bisa ngeliat lautan yang selama ini mereka impikan. Hati mereka benar-benar terasa damai dan bahagia. Ya, cerita Attack on Titan versi live actionnya sampai di situ guys. Gimana menurut kalian, seru gak? Memang banyak beda sih ya sama versi animenya, tapi boleh lah ya, seru banget ngeliat Titan-Titan yang serem. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video.